Mari kita buka dari firman Tuhan. Mika, surat Nabi Mika, pasal yang ke-7. Puji Tuhan. Surat Nabi Mika pasal yang ke-7. Judul dari pasal 7 ini, kemerosotan akhlak Israel. Iya, kemerosotan akhlak atau moral bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang bertobat dan percaya Yesus, kira-kira kita jaga moral kita ini, akhlak kita ini, bisa sampai akhir hidup kita atau tidak? Puji Tuhan ya. Bangsa pilihan Allah punya moral ini hancur-hancuran betul. Sampai hari ini dia tidak mau mundur dari perang dunia yang keberapa ini sedang dia laksanakan. Bangsa pilihan Allah ya. Saya juga menyadari sebagai hamba Tuhan, pernah sampai di tanah Israel. Saya pikir memang kami sampai di jalur Gaza, pesawat terbang pulang pergi malam dari tanah Israel keluar daerah. Saya juga pikir ini pesawat terbang terus, siang malam jalan terus. Jadi memang bangsa pilihan Allah yang memulai dengan perang, dia akan mengakhiri juga dengan perang, mengakhiri dunia ini di Harmagedon nanti. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya kasih ingat kita hari ini di dalam pasal 7 ayatnya yang ke-6 saja kita baca. Tuhan Yesus pernah singgung ayat ini dalam pembicaraannya, komentarnya, bahwa saya bukan datang membawa damai di bumi, melainkan pedang, melainkan pertentangan. Ya puji Tuhan, luar biasa kata-kata ini. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita akan lanjut dengan bagian firman Tuhan ini hampir sama, komentar dari Tuhan Yesus, bahwa dia datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan atau pedang. Bapak Ibu, ini hal kita akan tantang terus jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana, menjelang kedatangan Kristus kembali. Puji Tuhan untuk perkarya tadi menyanyi, peringatan bagi kita bagaimana kita berjaga-jaga, mengatur hidup ini sebaik-baiknya sebelum kedatangan Kristus kembali, sebelum sangkakala Allah berbunyi. Saya juga merasa bahwa kalau saya masih hidup, Tuhan Yesus datang, puji Tuhan. Tapi kalau saya mati, saya percaya bahwa saya akan bangkit lagi. Saya tidak takut juga. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ini sesuatu yang memang terjadi akhir-akhir ini. Bahwa di dalam satu rumah tangga saja ada permusuhan yang sangat-sangat berbahaya. Pernah musuh dalam kelambu? Kalimat itu pernah orang ucapkan? Musuh dalam kelambu lebih berbahaya daripada musuh dari luar ya. Musuh dalam kelambu. Saya dengan Mami, kami doa satu malam mau usir nyamuk-nyamuk yang masuk dalam kelambu. Toki tangan keras-keras tapi nyamuk masih terbang dalam kelambu. Saya bilang, Mama, lebih baik kita dulu buka kelambu sudah, buang saja ke atas. Baru binatang-binatang keluar dulu baru. Mami bilang, aduh suci apa ini, loyo sekali kita tidur saja. Betul. Bapak Ibu, nyamuk dalam kelambu itu sangat berbahaya. Bagaimanapun kita berusaha untuk usir tapi susah. Ya, susah. Oke, kita lihat Tuhan Yesus bilang sesuatu lagi di sini. Matius pasalnya ke-10, ke-12. Tuhan Yesus dia komentar tentang kedatangannya ke dunia ini. Puji Tuhan. Dia diberi hikmat dan Roh Kudus beritahukan kepada dia mengucapkan kalimat ini. Apa yang Nabi Mika ucapkan ini? Ya, Nabi Mika melihat situasi di bangsa pilihan Allah ini, moral tambah rusak, hancur, mulai membuat nabi-nabi berbicara keras. Salah satunya Nabi Mika. Dia jelaskan di sini bahwa bangsa-bangsa pilihan Allah ini punya rumah tangga makin berat karena keluarga-keluarga tidak sepaham. Waktu kami sampai di sana juru bahasa Indonesia, dia jelaskan begini, di Israel saja ada yang masih tunggu Mesias belum datang. Ada yang masih tunggu Mesias belum datang. Saya dengar itu saya bilang betul juga. Ada yang masih tunggu Mesias belum datang. Apa maksud ini? Bangsa Israel ini
masih menganut pandangan yang berbeda dari ajaran Alkitab ini. Masih belum tahu Yesus sudah datang atau belum. Yesus lahir, orang-orang ini belum lahir. Karena itu mereka punya pemahaman beda dengan apa yang Yesus katakan di sini. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini, memang di dalam rumah tangga kita, pasti yang muda-muda dengar baik ya, pasti ada musuh. Bapak percaya Yesus, mama percaya lain. Anak percaya Yesus, anak perempuan percaya Yesus, anak laki-laki percaya lain. Di dalam rumah tangga, betul, di beberapa rumah tangga saya lihat, biar saya kasih nikah dorang, tapi sangat disayangkan, anak bisa berhadapan dengan bapaknya. Bah, kamu keluarga sudah diteguhkan nikah, kamu bangun rumah tangga yang baik kah? Bagaimana sampai ada perkelahian, anak bisa melawan bapak, sampai anak-anak di rumah bisa melawan mama? Wah, ini terjadi. Bapak Ibu, pemahaman yang berbeda akan menimbulkan permusuhan dalam rumah tangga. Jadi kalau bapak percaya Yesus, bertobat betul, mama masih terikat dengan kehidupan yang lama. Anak lagi mau ikut bapak atau ikut mama? Bapak Ibu, pernahkah lihat sendiri ya? Kita lihat sendiri rumah tangga akhir-akhir ini ya. Saya penasihat wilayah ini sekarang ini. Jadi kalau ada masalah-masalah terjadi di sinode, saya yang harus muncul di situ. Saya karena penasihat teologi, saya harus muncul di situ. Apa yang saya harus katakan? Saya berbicara lewat firman Tuhan. Saya tidak bicara dari konsep pikiran saya. Manusia tidak mungkin. Kecuali dari nasihat firman Tuhan baru saya bicara. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini, anak-anak mereka keluarga dari hamba-hamba Tuhan. Waduh, susah sekali. Susah sekali atur mereka. Karena memang ini keyakinan Bapak dan Mama sudah betul-betul dari penginjil ini sudah bertobat betul atau masih ada kepercayaan lain di dalam rumah tangga kalian. Itu yang perlu sekali harus mengaku betul. Kenapa anak-anak bisa begitu? Mau ikut bapak atau ikut mama? Sangat disayangkan. Ada anak perempuan yang tidak senang dengan dia mertua lagi. Wah, ini anak mantu ini keras sekali. Aduh, saya tidak bisa hidup sama-sama dengan mereka di sini. Lebih baik saya cari tempat lain biar anak laki-laki dengan anak mantu itu kamu tinggal di situ sudah. Bapak Ibu, ini suasana yang terjadi akhir-akhir ini saya tidak bicara main-main. Sungguh-sungguh saya bicara betul ini. Kenyataan di lapangan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saya kawin mami ini dia punya mama masih ada, ya saya panggil mertua saya. Jadi saya sayang dia juga karena dia sudah lanjut usia. Saya anak mantunya. Waktu keluarga sudah kumpul untuk ini, mereka telepon. Aduh Bapak, mami bisa datang kah? Mama sudah tidak ada harapan, sudah siap untuk berangkat. Saya bilang kasih mama itu, HP yang kamu pegang itu kasih mama dulu. Saya mau berdoa dari sini dengan HP. Puji Tuhan, waktu saya berdoa, mama ini sudah 2 bulan datang tinggal di Senggi, buka kerudung, tinggal di Senggi dengan saya dan mami sama-sama sampai 2 bulan kami antar dia kembali lagi, berangkat dengan pesawat. Waktu dia di Senggi, setiap kali saya berdoa, sebut nama Isa Al-Masih di dalam doa saya. Mama betul-betul diakui bahwa doa orang Kristen ini tidak main-main. Isa Al-Masih juga dicatat di dalam Al-Quran. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah ini, kami puja ini, kami percaya ini juga punya kekuatan kuasa yang luar biasa. Nama di atas segala nama, jadi sebut nama Yesus saja, segala kuasa apapun dikalahkan. Amin. Puji Tuhan. Segala setan penyakit apapun dikalahkan. Waktu saya berdoa, selesai saya berdoa, saya bilang mama kemungkinan kami tidak bisa datang jadi. Ma pegang HP saya mau berdoa dari sini. Selesai berdoa, mereka tunggu beberapa menit, saya tanya bagaimana mami pun keadaan, mama Katmina punya keadaan, sudah baik. Puji Tuhan. Ada beberapa orang yang kami berdoa dengan HP saja. Mereka rasa bangga, puji Tuhan karena hamba-hamba Tuhan bisa doakan kami dengan HP saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya karena itu di dalam rumah tangga kita, kalau ada hal-hal yang terjadi, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Injil Lukas menegaskan bagian ini sangat jelas. Injil Lukas mengatakan bahwa
Walaupun Yesus membawa pemisahan ini. Ya. Tetapi bagaimana orang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan menikmati semua ini. Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa apa yang dia ucapkan memang terjadi sebelum dia menderita sampai di kayu salib. Puji Tuhan. Saya waktu lihat bagian ini, saya pikir kalau Lukas 12, Tuhan Yesus, Lukas menyinggung sesuatu yang seperti Matius singgung. Puji Tuhan. Lukas singgung begini. Dia katakan dengan keras. Puji Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ayat 49. Dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Ayat 50. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 orang melawan 2 dan 2 orang melawan 3. Memang mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya, laki-laki dan anaknya laki-laki melawan anaknya perempuan, anaknya laki-laki, ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Dan ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berbicara di ayat 49 tentang penderitaannya. Dia merasa bahwa dia tidak mungkin menikmati cawan ini kecuali Allah menghendaki. Dia bisa menikmati cawan ini. Terlalu berat bagi dia. Dan dia mau supaya dia melemparkan api ke bumi, dia harapkan api itu menyala. Itu berarti ada yang percaya Yesus, ada yang tidak percaya Yesus. Dan dia melemparkan api dan juga dia merasa bahwa penderitaannya akan membawa orang-orang mengerti maksud Allah, utus Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi puji Tuhan. Dari firman Tuhan Matius 10, Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang berlelah, letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus, dia bicara ini bagaimana kita belajar dari dia tentang penderitaannya dari Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota. Belajar rendah hati dan lemah lembut. Bapak Ibu dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus itu? Lemah lembut, sabar, dan rendah hati. Tidak boleh emosi kalau ada sesuatu. Saya tanya rumah tangga ini, kenapa ini maci ini telah siap makan baru kita datang lapar-lapar tinggal di rumah. Emosi ambil dia mau pukul dia pemetua. Saya bilang, kamu memiliki kasih agape kah? Kasih apa yang kamu miliki? Sayang istri atau tidak? Dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu mengaku ya, pernah emosi di dalam rumah tangga atau tidak? Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga. Saya terus terang juga tanya mereka ya, ibu-ibu rumah tangga juga. Biasa aman atau tidak? Ini bapak ini suka marah-marah juga. Oh, ya. Karena apa? Aduh, kalau kita tidak masak, kalau kita tidak cuci pakaiannya, kalau kita tidak siap dia punya selera makannya, waduh dia marah sekali. Bapak Ibu, hal-hal kecil ini jangan anggap enteng, ya, jangan anggap enteng. Karena itu kita belajar dari Tuhan Yesus, dari Taman Getsemani, dia pikul salib itu tanpa keluarkan satu kalimat pun, amin. Tanpa keluarkan satu kalimat pun. Dia tahan. Karena itu kita belajar dari Tuhan Yesus di sini. Beban apapun yang kita pikul, belajar dari Tuhan Yesus.
lemah lembut dan rendah hati. Dua sikap yang paling penting kita belajar dari Tuhan Yesus. Walaupun rumah tangga kita ada musuh di dalam. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bilang di sini, memang dia mau pikul, dia mau nikmati perjamuan atau baptisan ini, tapi jangan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan tolong, saya akan berdoa juga. Saya masih berdoa untuk jemaat-jemaat yang saya layani. Ya, siapapun kita, Tuhan pasti mengetahui hati kita masing-masing ya. Hati kita masing-masing, rumah tangga kita Tuhan mengetahui. Puji Tuhan. Tadi ada beberapa ayat firman Tuhan dan juga doa-doa yang sudah dipanjatkan. Dengan maksud supaya rumah tangga kita jangan ada musuh di dalam. Ya, kalau percaya Yesus betul. Ada yang masih merokok, makan pinang, minum mabuk. Bagaimana rumah tangga ini bisa aman? Terus terang saja, saya bicara soal ini sampai saya mati nanti. Kalau sudah bertobat betul. Tinggalkan semua tradisi kebiasaan-kebiasaan yang lama itu. Tidak boleh mengikat hidup ini. Tidak boleh kita anggap ini sesuatu yang kenikmatan daging ini. Tidak boleh. Harus lepaskan semua ini. Supaya anak-anak bisa lihat contoh kita orang tua. Kok masih terikat dengan ini? Kok masih hidup dengan ini? Kok suka begini? Wah, ini bagaimana kita mau ikut teladan siapa? Begitu ya. Kita tolong anak-anak kita dulu. Puji Tuhan, jangan jadi musuh nanti. Ya, yang muda-muda saya minta tolong ya. Jangan jadi musuh dalam rumah tangga nanti. Karena soal percaya Kristus ini dia bilang harus tanggung, pikul salib, mengikut dia, menjadi murid Kristus. Ya, puji Tuhan tadi ada satu lagu yang kita menyanyi, ibu-ibu menyanyi di sini. Apapun beban yang kita pikul, Tuhan Yesus sudah pikul itu di kayu salib. Puji Tuhan. Karena itu apapun pemberian kita, mari kita berikan dengan sukacita. Karena semua masalah Tuhan Yesus sudah pikul di kayu salib. Karena itu kita belajar dari Tuhan Yesus kerendahan hati dan kelemah lembutan ini. Sungguh luar biasa. Beban apapun yang kita pikul, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tidak boleh emosi, tidak boleh marah, tidak boleh benci, tidak boleh ada kata-kata fitnah, caci maki keluar dari bibir mulut kita. Harus jaga hal ini baik-baik supaya rumah tangga kita aman. Rumah tangga kita bisa sejahtera, tenang. Kalau satu sudah punya kehidupan seperti itu, satu berusaha untuk ini. Ada film yang kami nonton. Ibu ini dengan anaknya menangis terus buat suaminya yang minum mabuk dengan ganja apa segala macam di luar. Sampai datang terakhir di rumah, dia datang rawat dia, ibu rawat bye-bye. Tanya dia tidak ada suara lagi. Sampai dia mengakhiri hidup. Ibu cucurkan air mata, dia bilang, doa saya Tuhan sudah jawab. Jadi sudah Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Tidak mudah memang ibu-ibu. Tidak mudah ya. Kiranya Tuhan tolong. Apa yang saya sampaikan ini pengalaman-pengalaman saya banyak terima dari orang-orang yang berkeluarga. Saya juga hamba Tuhan melihat semua ini, aduh sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Keluarga-keluarga hamba Tuhan pun sangat disayangkan. Banyak hal ini terjadi. Karena itu puji Tuhan Bapak Ibu, di tahun politik ini tahun yang berbahaya. Ada hamba Tuhan yang terlibat di dalam politik, rumah tangganya dikata-katai oleh jemaat Tuhan tidak baik karena terlibat di dalam politik, menjadi komisi-komisi ini dan juga dengan atur politik dan lain sebagainya di kampung. Jadi hamba Tuhan jaga pendirian kita baik-baik. Ya, puji Tuhan ya. Jangan terlibat di dalam politik. Ada yang tawarkan saya begini, Bapak, tolong. Kalau Bapak masuk calon ketua DPR atau masuk di DPR provinsi, ini masyarakat semua akan pilih. Suara lebih banyak nanti daripada yang biasa-biasa ini. Saya bilang, siapa yang suruh kau datang? Kasih tahu. Siapa yang suruh kau datang? Kasih tahu. Bapak, orang melihat ini orang-orang yang seperti Bapak yang kita mau usul ke sana. Saya bilang tidak. Bukan itu yang saya perlu. Kau lihat Bapak itu dari segi apa? Dari segi pelayanan ini kah? Atau dari segi pemerintah dunia punya yang kulihat? Tidak. Saya tidak seperti itu. Minta maaf saja. Saya mau melayani Tuhan sampai saya mati. Saya tidak perlu uang, tidak perlu makan minum, apa saja. Saya cukup, saya bisa hidup, saya bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya coba kasih tahu teman-teman pelayan Tuhan ini. Saya tegur mereka juga. Saya bilang, untuk apa kamu paksakan diri melayani Tuhan? Sampai di kampung saya 2 pendeta sudah Tuhan panggil. Saya masih tinggal ini dari kampung halaman saya. Satu anggota DPR
Provinsi Papua, satu anggota DPR pusat. Dua-dua mati, Dametou dengan Dapametou. Kalau sebut Fam Tou itu kita pun daerah Yokari sana. Ya, puji Tuhan ya. Saya juga pikir, aduh, kalau jadi anggota DPR kah, anggota MRP kah, uang itu lari kemana? Kasih Tuhan pembagian kah? Tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajar dari Tuhan Yesus sifat rendah hati, lemah lembut dan sabar menghadapi rumah tangga. Tidak boleh emosi marah suami kah atau istri kah, anak kah, siapapun tidak boleh keluarkan kata-kata kotor. Marah pun tidak boleh. Dengan rendah hati menghadapi ini, rumah tangga ini. Jadi jangan, karena memang Yesus datang, siapa yang percaya jadi murid Yesus, puji Tuhan. Ada yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, suaminya bilang, Mace, kau ini untuk apa melayani Tuhan? Omong kosong saja. Kau lebih baik mundur sudah dari pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Jadi anggota majelis mundur saja. Untuk apa kau melayani? Suaminya tantang dia. Tapi lama-lama kita datang berdoa dengan mereka di rumah. Suaminya sadar bahwa mendukung istrinya untuk melayani Tuhan sama-sama. Sebaliknya, ada istri, suami yang melayani Tuhan, istri aduh masa bodoh tidak mau ikut aktif di dalam gereja, suaminya majelis gereja, tidak pernah ikut aktif. Waduh, saya datangi mereka dan saya katakan, kamu mau jadi berkat bagi anak-anak, cucu-cucu, bertobat betul, jangan main-main, ikut Tuhan betul, puji Tuhan, ya. Bekerja bagi Tuhan sama-sama. Memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan harus sama-sama. Tidak boleh bapak begini, mama begini, jangan. Itu yang Tuhan bilang, tidak boleh ada permusuhan dalam memikul salib Kristus, menjadi murid Kristus, dan juga melayani Tuhan sama-sama. Tidak boleh ada permusuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai sekarang ini dengar bagian firman Tuhan ini, belajar sendiri di rumah, benar. Mengaku bahwa benar. Firman Tuhan katakan itu benar. Tuhan Yesus datang bukan bawa damai, tapi dia melemparkan api ke bumi. Dia mengharapkan pembaptisan itu berjalan dengan aman, tapi itulah penderitaan yang dia alami. Apakah orang percaya ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, belajar dari Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota, tanpa keluarkan satu kalimat pun balas kepada orang-orang yang menyiksa dia, cambuk keras, tajam, antam dia punya belakang sampai hancur-hancur. Dia tidak keluarkan kalimat juga sampai dalam perjalanan kembali. Yohanes datang, berdiri jauh-jauh dan bilang sama Ibu Maria, itu anakmu. Dan Yohanes, ini ibumu. Dalam suasana penderitaan dia bicara buat Yohanes dan Ibu Maria. Baru dia jalan terus. Simon Selotes ini dari Kirene, dia pikul salib, waduh terlalu berat, 50 kilo lebih, jadi saya lebih baik jalan duluan dulu. Tidak, ikut Tuhan Yesus dari belakang. Tuhan Yesus jalan dengan pingsan karena sakit tubuh ini. Jadi Simon ini dia ikut pikul salib pelang, ikut Tuhan Yesus. Karena itu kalau betul-betul rumah tangga percaya Yesus, pikul salib seperti Simon Kirene ini, ikut Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa kita bilang, aduh ini setengah mati, susah, sengsara. Lebih baik kita lari lebih dulu. Mau kemana? Kita cari jalan lain ya, setengah mati ikut Tuhan Yesus ini. Sengsara sekali. Tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus tolong kita hari ini. Tuhan tolong. Karena itu mari ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Barang apa jadi ganti lagu. Tadi beberapa lagu yang sudah menyanyi. Bahwa dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Persiapan kita betul-betul. Mental fisik kita harus siap. Mental fisik harus siap. Mental fisik juga kuat. Mental artinya iman percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus akan datang. Jadi persiapan kita sekarang. Tuhan tolong ya. Saya berdoa untuk semua yang hadir rumah tangga kalian masing-masing. Saya akan berdoa supaya Tuhan akan bekerja lebih baik lagi, supaya tidak boleh ada emosi, kemarahan, kebencian, kata-kata kotor keluar dari mulut kalau ada terjadi apa-apa di dalam rumah tangga. Tidak boleh. Kalau kita ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, salib Kristus Tuhan Yesus sungguh-sungguh kita pikul, wah apapun yang terjadi, tidak boleh marah, tidak boleh emosi, tidak boleh. Belajar dari Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati, sabar menghadapi. Tuhan pasti tolong kok, masa Tuhan tidak bisa tolong. Tadi pagi kami renungkan firman Tuhan, wah Tuhan
menyertai kita. Dia penolong dan pelindung yang benteng perlindungan kita. Dia pasti lindungi kita dari badai mara bahaya. Saya bilang sama kedua anak, puji Tuhan, saya punya waktu tinggal sedikit saja. Kamu jaga kampung diri baik-baik, percaya Yesus sungguh-sungguh. Saya mungkin waktu-waktu saya punya masa bakti akan berakhir 2026 setelah ikut konferensi nasional terakhir ini. Saya akan akhiri saya punya perjalanan. Tapi untuk melayani Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Masa bakti saya akan berakhir, tapi melayani Tuhan. Sampai di hutan-hutan saya akan pergi melayani Tuhan. Sekolah Alkitab saja banyak-banyak dari gereja Kemainjil Indonesia, tapi tidak ada yang senang melayani di daerah-daerah yang jauh sana. Sayang sekali. Maaf ya, Gembala. Sayang. Ini semua keadaan yang kita lihat akhir-akhir ini. Jadi ada yang senang pergi ke daerah-daerah terpencil karena dia pahami firman Tuhan, memikul salib Kristus sambil melayani Dia. Bukan hal yang mudah, gampang. Pergi. Biar kita mati, kita punya pahala juga di surga. Tidak sia-sia kita melayani itu tanpa apa-apa. Puji Tuhan, kalau ada yang punya prinsip seperti ini bagus. Saya sudah keliling beberapa daerah terpencil. Tahun 70, 79, 80. Sampai hari ini saya masih ada, puji Tuhan. Terima kasih untuk Gembala dan seluruh anggota BPJ, Majelis. Makasih Tuhan untuk kesempatan saya bisa dapat lagi. Artinya memberikan nasihat-nasihat yang perlu supaya Bapak Ibu kita tidak asal-asal hidup saja sebagai orang Kristen, anggota jemaat, aktif, tapi kita juga harus ambil langkah-langkah mana yang perlu kita harus ambil. Ya, itu nasihat saya dan firman Tuhan sudah jelas, puji Tuhan ya. Karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudara di sini. Ya, sebelum saya pindah dari kelas di Dapur Soro ini, saya sudah buka tempat ini lagi. Puji Tuhan ya. Ya, ini saya sudah buka. Puji Tuhan, karena itu saya punya saudara-saudara semua masih ada di sini. Ya, saya datang karena saya mengasihi mereka, jadi saya bisa datang bicara terus firman Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan sayang kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati.